sahabat Silasmat, bagaimana kabar kalian? Semuanya dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dalam channelnya Silasmat. Pada hari ini kita akan membahas materi sistem koordinat. Ya, ini matematika untuk kelas 8. Sistem koordinat ini berhubungan dengan koordinat kartesius, di mana di sini sistem koordinat kartesius adalah sumbu Y. Semoga kalian senang dan bisa materi yang akan disampaikan. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Jadi di sini adalah ada kedudukan titik terhadap koordinat kartesius, misalnya terhadap sumbu X, bagaimana terhadap titik terhadap sumbu Y, titik terhadap sumbu Y, titik terhadap sumbu X, ya. Kemudian nanti kita akan belajar titik terhadap titik acuan atau titik terhadap titik 0,0 sebagai acuannya, ya. Oke, sistem koordinat ini sangat penting untuk kita paham dan mengerti, ya, karena sistem sekarang sudah banyak menggunakan sistem koordinat. Berapa kilometer rumah kita terhadap, misalnya kita menggunakan Gojek, ya. Dalam menggunakan Gojek itu kan membutuhkan berapa kilometer. Setiap kilometer misalnya 10.000. Kalau ada 10 kilometer berarti berapa yang harus kita bayar, gitu ya. Yang pertama masuk ke posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik acuannya adalah sumbu X dan sumbu Y. Mana sumbu X? Sumbu X itu adalah yang horizontal, sedangkan sumbu Y adalah yang vertikal. Akan dipotong oleh titik 0, ya. Kita perhatikan di sini, ini bernilai positif, yang di sebelah kiri bernilai negatif, di bawah bernilai negatif sumbu Y, dan di atas bernilai positif untuk sumbu Y. Satu-satu kita akan explore benda-benda tersebut terhadap sumbu X. Pertama, kita akan masuk ke kotak atau persegi ini. Jaraknya terhadap sumbu X titiknya, ya, posisinya adalah 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 satuan, ya. 7 satuan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y. Sedangkan terhadap sumbu X 1 2 3, berarti 3 satuan. Titiknya adalah 3 satuan terhadap sumbu X. Kita tinjau segitiga. Segitiga terhadap sumbu X 2 satuan, sedangkan terhadap sumbu Y 1 2 3 4, berarti 4 satuan. Kemudian kita tinjau lingkaran terhadap sumbu X 4 satuan juga, ya. Kemudian terhadap sumbu X dia 2 kotak, berarti 2 satuan. Terhadap untuk trapesium juga terhadap sumbu X 2 satuan. Terhadap sumbu Y dia 1 2 3 4 5 satuan. Jadi caranya seperti itu, ya. Terhadap sumbu X berapa satuan, terhadap sumbu Y berapa satuan. Misalkan seorang anak ingin berjalan, ya, menuju rumahnya ataupun menuju tempat pohon untuk berteduh. Jadi dia mulai dari titik 0. Dari titik 0 dia akan menuju rumah tersebut. Bagaimana caranya? Berarti dari titik sini kita akan lihat, perhatikan. Si anak ini, si orang ini akan berjalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dari sumbu X dia berjalan 9 langkah, ya. Kemudian dia akan berjalan ke atas 1 2 3 4 satuan, maka si A ini akan sampai di rumah ini adalah terhadap sumbu X dia 1 ke kanan 9 langkah, terhadap sumbu Y dia ke atas ada 4 langkah. Dia akan menuju ke pohon tersebut. Oke.
1, 2, 3, 4, dia akan melangkah 4 langkah ke kiri, ya, terhadap sumbu X ke kiri. Terhadap sumbu Y dia akan ke atas. Dia akan ke atas. Dia ke atas 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Jadi posisinya terhadap sumbu X itu ke kiri 4 langkah, terhadap sumbu Y ke atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 langkah. Gitu ya, caranya seperti itu. Kita akan membahas, ya, jika misalnya diketahui titik A dia berada ke bawah sejauh 3 satuan dari sumbu X dan 7 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Gambarkan titik A itu pada sistem koordinat tersebut. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat titik A itu sejauh 3 satuan terhadap sumbu X, 3 satuan, saya sembarang 3 satuan. Ke bawah berarti 1, 2, 3 di bawah sini. Kuadran 4 ataupun kuadran 3 kan gitu ya. Kemudian 7 satuan ke kanan terhadap sumbu Y, ke kanan dari sumbu Y dia berjalan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, maka dapat kita tuliskan, ya, ini titiknya. Inilah titik A. Dari sumbu X dia ke kanan 7 langkah, ke sumbu dari sumbu Y 7 langkah ke kanan, dari sumbu Y ke atas. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif, maka itu adalah titiknya menjadi 7, negatif 3 koordinatnya. Soal yang kedua, misalnya titik B bergerak ke kiri sejauh 5 satuan, ke kiri 5 satuan, ke kiri ya dari sumbu Y. Dan terhadap sumbu 5 satuan terhadap sumbu, dan bergerak ke atas sejauh 5 satuan terhadap sumbu X ke atas. Dari sumbu X ke atas 5 satuan. Ke atas berarti berada di kuadran ke-2, kan negatif dan positif. Kita perhatikan, dia ada di sini. Berarti X-nya negatif 5, ya kan, karena ke kiri, dan ke atas positif 5, maka titiknya adalah negatif 5,5. Jadi kalau negatif 5,5 itu artinya, ya, terhadap sumbu Y dia ke kiri, sedangkan terhadap sumbu Y ke atas dia ke atas terhadap sumbu X, gitu ya, terbalik ya. Oke, mudah kan? Selanjutnya, oke, kita akan membahas pada koordinat kartesius ini, ya, ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, ya. Menjadi pertanyaannya adalah, coba kita perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Tentukan titik yang berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y 7 satuan berarti kita lihatnya di sumbu Y 7 satuan berarti 7 langkah. 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti titik C termasuk. Titik A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya termasuk. Ada lagi enggak? Kalau titik G 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak? 1, 2, 3 bukan. Titik D 1, 2, 3, 4, 5 bukan. Titik F ada 9. Titik E ada 4, berarti yang benar itu adalah A dan C. Oke, A dan C 7 satuan. Maka jawabannya titik C dan titik A, atau titik A dan titik C. Yang kedua, tentukan titik-titik yang terletak pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti di sini. Kuadran 3 itu adalah titik B dan titik G. Ya, kuadran 3. Oke. Selanjutnya, apakah titik yang berjarak sama terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Adakah? Jika ada, sebutkan. Ada terhadap sumbu X. Oke, kita tinjau terhadap sumbu Y dulu. Terhadap sumbu Y,
Tadi titik A dan titik C 7 satuan, berarti A dan C termasuk. Kemudian satu lagi titik E dan titik D, titik E dan titik D, ya, 4 satuan terhadap sumbu X, 4 satuan. Kemudian 4 satuan ya, titik D, titik E dan titik F, titik E dan titik F itu terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4. Titik E juga 1, 2, 3, 4. Berarti titik E dan titik F itu 4 satuan terhadap sumbu X. Kemudian titik B dan C, titik B dan titik C, titik B 1, 2, 3, titik C 1, 2, 3 terhadap sumbu X. Maka titik B dan titik C terhadap sumbu X 3 satuan. Oke, yang lain masih ada. Titik D 2 satuan. Titik A terhadap X juga bisa 2 satuan. Titik C tadi sudah, titik F tadi sudah ya. Oke, itu saja caranya seperti itu. Oke. Ya. Iya, itu dia. Titik terhadap X, titik E dan titik F juga terhadap X 4 satuan. Kita perhatikan ada sebuah gambar demikian. Titik A 3 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Benar gak sih? Iya, 3 satuan terhadap sumbu X, 5 satuan terhadap sumbu Y. Maka titiknya adalah 5,3. Titik B 3 satuan terhadap sumbu X. Titik B 3 satuan terhadap sumbu X 1, 2, 3 dan 7 satuan terhadap sumbu Y. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka titiknya adalah 7, negatif 3. Tuh. Kemudian kita titik C. Titik C itu terhadap sumbu Y 2 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu X 3 satuan, terhadap sumbu Y ya 2 satuan. Maka titiknya adalah negatif 2, negatif 3. Titik C koordinatnya. Begitu juga titik D. 3 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap sumbu Y. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa titik D itu adalah negatif 6,3. 3 satuan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y 6 satuan. Ya, oke. Mungkin demikian untuk sistem koordinat suatu terhadap titik ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas terhadap titik acuannya terhadap titik 0,0 atau menggambar bangun datar pada koordinat kartesius. Mungkin ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Sila Smart. Jangan lupa jika kalian suka, tanda like-nya, kemudian berikan komentarnya, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama. Jangan lupa banyak untuk berlatih, karena berlatih itu akan membuatkan kita terbiasa untuk belajar. Terima kasih semuanya. Bye-bye.